Novi Sasmita. Bro, kamu. Ucapan Samsul menggantung begitu saja. Air matanya mengalir. Lalu dia segera berdiri mendekati Akmal yang tersenyum tulus padanya. Kedua sahabat itu berpelukan dengan erat. Tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan perasaan Samsul saat ini. Ini terlalu berlebihan, bro. Modal di rekening ini terlalu banyak. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Bukannya kamu. Sudahlah, aku sudah memperhitungkan semuanya. Itu dalam jumlah yang tepat. Setidaknya kamu perlu memiliki sebuah mobil box untuk keperluan berbelanja. Dan 2 motor untuk kurir pengantar. Juga kamu perlu merenovasi sedikit ruangan lantai 2 untuk kamar tidur putrimu. Dan, hei, tak pantas seorang ayah menangis di depan banyak orang. Apa yang akan Caca katakan saat melihatmu rapuh seperti ini? Akmal menepuk-nepuk lembut pundak sahabatnya yang tak mampu menahan isak tangis bahagianya. Setelah sedikit tenang, Samsul lalu berkata, tidak ada yang salah dengan tangis lelaki yang bersyukur akan berkah yang diterimanya. Beruntung di kehidupan ini atau di akhirat nanti, aku selalu berusaha untuk mengingat dan membalas kebaikanmu ini. Entah bagaimanapun caranya. Balas semuanya dengan hidup berbahagia bersama anak dan kedua orang tuamu. Berjanjilah kamu akan menjadi ayah sekaligus anak yang berbakti untuk mereka. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk membalas semua ini. Mata basah Samsul tak bisa menyembunyikan tekad yang terpancar di pandangan tulusnya. Ia kemudian berbalik ke arah barat, lalu melakukan sujud syukur kepada Allah yang telah mencurahkan rezeki yang besar melalui sahabatnya itu. Yang tidak mereka berdua ketahui adalah, semua orang yang ada di ruangan itu ikut larut merasakan rasa bahagia dan ungkapan syukur yang dirasakan kedua sahabat karib itu. Bahkan Manike beberapa kali mengelap air mata karena ikut terhanyut dengan adegan yang terjadi di depannya. Tak terasa 2 jam berlalu begitu saja. Akmal dan Samsul beranjak keluar dari ruko yang sedang dibersihkan. Tujuan mereka sekarang adalah untuk mencari dealer mobil yang menjual mobil box. Samsul rupanya tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia ingin agar secepatnya restonya bisa dibuka. Lalu pulang dan menjemput putri dan kedua orang tuanya di Madura. Dealer Suzuki. Papan nama besar sebuah dealer mobil nampak mewah terpampang di hadapan mereka. Sesaat setelah turun dari taksi yang mereka tumpangi. Selamat datang di dealer Suzuki. Saya Novi. Sales penjualan di dealer ini. Kami merupakan dealer mobil Suzuki terlengkap di kota ini. Silahkan masuk. Seorang selesai wanita cantik menyambut kedatangan Akmal dan Samsul di pintu masuk dealer. Akmal yang menyukai sambutan hangat sales itu tersenyum lalu menangguk mengikuti Novi memasuki ruang showroom yang cukup luas. Di depan mereka terparkir berbagai jenis mobil, dari mobil keluarga, sampai mobil sedan yang terlihat mewah. Sahabatku ini berniat membeli mobil box yang cocok untuk usaha restonya. Bisakah kamu merekomendasikan mobil yang cocok untuknya? Baik tuan, khusus untuk mobil angkutan ada di ruang sebelah. Saya merekomendasikan Suzuki Kri keluaran terbaru kami. Novi mengarahkan mereka ke sebuah ruang pamer tidak jauh dari sana. Lalu meraih sebuah brosur tentang harga dan spesifikasi model mobil yang dia rekomendasikan tadi dan menyodorkannya pada Samsul. Bro, sebaiknya kita beli yang bekas saja. Lihat ini, harganya saja 120 juta. Itu jauh melampaui budget keuanganku. Bisik Samsul pada Akmal yang berdiri di sebelahnya. Wajah Novi yang semula full senyum dan nampak antusias melayani mereka. Seketika berubah menjadi muram, sudah hampir akhir bulan. Dia hanya berhasil menjual 1 unit APV saja. Itu pun dengan sistem pembayaran kredit finance. Itu pun skor targetnya harus dibagi 2 dengan bagian kredit. Bisa dipastikan bulan depan dia akan dipindah tugaskan menjadi SPG di outlet-outlet yang tersebar di mall dan pusat perbelanjaan lainnya. Novi bukan seorang yang menolak segala jenis pekerjaan. Hanya saja menjadi SPG membuatnya dituntutan untuk berpakaian semenarik mungkin. Tentunya dengan mengenakan rok pendek dan baju yang sangat ketat. Pekerjaan seperti itulah yang paling dihindarinya. Sebagai seorang alumni santriwati pondok pesantren di Jawa Timur, sudah pasti dia akan memilih berhenti daripada menjadi seseorang yang mempertontonkan auratnya. SPG atau Sales Promotion Girl adalah sebuah profesi di bidang pemasaran di mana seorang perempuan berpenampilan menarik mengenalkan dan mempromosikan produk atau jasa langsung kepada konsumen. Tuan, jangan khawatir. Kami juga mempunyai program kredit dengan bunga yang kecil dan tenor waktu yang panjang. Tuan hanya perlu membayar uang muka 20% saja.
Novi yang sudah pasrah dengan nilai kinerjanya bulan ini berusaha menyembunyikan kegalauan hatinya. Senyum manisnya kembali terkembang. Untuk usaha Resto Suzuki Keri ini sudah sangat sesuai untuk memenuhi mobilitas kerja yang Tuan butuhkan. Varian terbaru kami hadir dengan mesin petrol 1462 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga hingga 96 Nm dan torsi puncak 135 Nm. Keri wide deck AC atau PS berkapasitas 3 orang penumpang dan dibekali juga dengan transmisi 5 speed manual dengan kapasitas angkut hingga 5 ton. Tuan hanya perlu menambahkan 12 juta lagi untuk pemasangan box aluminium yang sesuai dengan bodi mobil ini. Itu sudah termasuk pemasangannya. Panjang lebar Novi menjelaskan spesifikasi mobil yang ditawarkannya. Samsul nampak serius mendengarkan penjelasan Novi, membuat Akmal yakin bahwa sahabatnya memang tertarik dengan mobil pick-up itu. Saat ia akan mengungkapkan keinginannya untuk membeli unit mobil itu, sebuah suara lelaki terdengar membuatnya menunda ucapannya. Novi, rupanya kamu di sini. Kudengar targetmu 2 bulan belakangan ini jeblok terus. Bahkan jika hari ini kamu berhasil menjual 2 unit pick-up sekalipun tidak akan membuatmu bisa memperpanjang kontrak. Maaf mas, aku sedang melayani customer. Untuk targetku mas tidak perlu repot-repot mengumumkannya pada orang banyak, aku bisa mengatasinya sendiri. Jadi silahkan mas pergi, jangan menghalangi pekerjaanku. Tegas jawaban yang dilontarkan Novi membuat Akmal kagum pada keteguhan hati gadis itu. Alah, jangan so jual mahal kamu. Tinggalkan 2 pemuda yang kamu anggap customer penting itu. Paling-paling mereka hanya datang untuk melihat-lihat saja. Ayo ikuti aku. Ada Bang Yuki di showroom mobil mewah yang sedang mencarimu. Aku yakin kamu bisa merayunya untuk membeli sebuah mobil mewah. Bukankah itu akan membuat targetmu terpenuhi? Apalagi bonusnya juga lumayan. Orang itu lagi. Sudahlah mas. Aku gak mau ketemu dia lagi. Jangan salahkan aku. Kalau nanti manajer tahu kalau kamu menolak seorang customer potensial yang akan membeli unit mewah, aku yakin kamu akan dipecat tanpa pesangon hari ini juga. Ancam pemuda yang kalau dilihat dari pakaiannya yang sama dengan Novi, menunjukkan bahwa mereka rekan sekerja sebagai sesama sales penjualan. Novi yang mendengar ancaman itu nampak bingung sesaat, kemudian berkata, "Silahkan saja mas laporkan. Saat ini aku memang benar sedang melayani customer. Mas juga bisa lihat sendiri sedang apa aku sekarang." Sialan. Kamu memang gadis paling tak tahu diri. Tunggu saja. Kita lihat aku akan membuatmu. Cukup. Jangan ganggu gadis itu. Dia sedang melayaniku. Sebaiknya kamu pergi. Atau aku akan mengajukan komplain pada atasanmu. Karena berusaha menghalangiku berbelanja di sini. Akmal maju membelakangi Novi yang mulai nampak ketakutan melihat kemarahan pemuda itu. Kamu! Pemuda itu menatap tajam Akmal, lalu berbalik pergi, sesekali menoleh melepaskan tatapan tajam penuh ancaman pada Akmal. Hukum tidak bermata. Terima kasih atas bantuanmu, mas. Akmal, dan dia Samsul. Sahabatku, tidak perlu sungkan. Pemuda itu memang sudah keterlaluan. Saran dariku, sebaiknya kamu melaporkan sikapnya pada atasanmu. Dari caranya tadi, aku rasa dia tidak akan segan berbuat yang lebih buruk padamu. Akmal memperkenalkan dirinya. Kemudian memberi saran pada Novi yang sudah terlihat sedikit tenang. Percuma mas, namanya Riko. Dia keponakan dari manajer marketing di daerah ini. Lupakan saja. Toh bagaimanapun juga, beberapa hari lagi aku akan berhenti bekerja di sini. Jadi bagaimana? Apa mas sudah memutuskan untuk membeli yang mana? Aku ambil yang ini saja. Tolong siapkan berkas dan surat-suratnya. Tidak perlu kredit. Aku akan membayar lunas. Bro, Akmal mengisyaratkan Samsul untuk tidak usah khawatir dengan apa yang dilakukannya. Membuat sahabatnya itu tak menentangnya lagi. Akmal menyerahkan sebuah kartu band berwarna emas yang diberikan Mani kepadanya. Dia sendiri tidak tahu pasti jumlah saldo yang ada di kartu emas tersebut. PLOK, PLOK, PLOK. Luar biasa, hanya karena melayani 2 pemuda miskin ini, kamu berani menolak untuk melayaniku. Seorang lelaki botak berjas putih nampak datang menghampiri mereka. Kacamata berbingkai emas nampak tergantung dengan rantai emas di dadanya. Dengan hanya melihat penampilannya, orang akan tahu bahwa lelaki itu adalah orang yang berasal dari keluarga elit di kota ini. Novi yang melihat kedatangan Sukocho dan Riko berbalik pergi untuk menyelesaikan administrasi pembelian Suzuki Keri yang hendak dibeli Akmal. Permisi Tuan Sukocho.
Aku sedang bekerja. Setelah menyelesaikan pembayaran Tuan Akmal, aku akan menemani Anda untuk memilih mobil yang mana yang Tuan sukai. Novi berusaha untuk tetap profesional saat Sukoco menghalangi jalannya menuju kasir yang ada ruang depan gedung tersebut. Sudahlah, aku sudah lelah berpura-pura. 2 unit mobil yang kubeli di tempat ini tak jua membuatku mendapatkanmu. Sekarang katakan saja jumlah uang yang kamu inginkan untuk bisa menemaniku 1 malam saja. Tuan, jaga mulut Anda. Saya bukan gadis seperti itu. PLAAK. Tidak ada yang menyangka kalau ternyata Sukoco adalah orang yang ringan tangan. Sebuah tamparan yang cukup keras mendarat di pipi kiri Novi, membuat gadis itu tersurut beberapa langkah. Kerasnya tamparan itu membuat keseimbangan gadis itu goyah. Untung saja Samsul dengan cepat memegangi Novi, sehingga gadis itu tidak terjatuh. Hei, apa yang kamu lakukan? Samsul berteriak marah, sembari menuntun Novi untuk duduk di sebuah kursi panjang tak jauh dari sana. Anak muda, sebaiknya kamu tak ikut campur urusanku. Urus saja urusanmu. Bayar dan segera bawa pergi mobil butut yang kamu sukai itu. Kamu boleh kaya, tapi hukum tidak memandang kaya atau miskin seseorang. Segera minta maaf pada Nona Novi, sebelum aku melaporkanmu pada polisi. Samsul menatap Sukoco dengan tegas. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam hatinya. Kalau saja dia tidak menghargai hukum yang berlaku di negara ini, sudah sedari tadi dia mengajar lelaki yang sombong itu. Polisi. Ayo laporkan aku. Aku ingin melihat apakah polisi berani menyentuh keluarga Brawijaya. Akmal sedikit terkejut mendengar nama keluarga Brawijaya yang disebutkan Sukoco tadi. Keluarga itu adalah salah satu dari 5 nama keluarga yang menguasai ibu kota Jakarta ini. Aku tidak peduli dengan nama keluarga besarmu. Aku yakin hukum tidak bermata. Tunggu saja. Aku akan segera melaporkanmu. Samsul memang tidak mempunyai ponsel. Jadi dia berniat untuk melaporkan secara langsung tidak kekerasan itu pada pos polisi terdekat di tempat itu. Dasar kunyuk miskin. Sebuah tendangan berputar yang dilepaskan Sukoco berhasil dihindari Samsul. Di desanya dulu dia cukup dikenal sebagai seorang yang cakap dalam bela diri. Sudah umum saat selesai mengaji di surau, para pemuda desa akan berlatih pencak silat Joko Tole sebagai sarana perisai diri di masa depan. Pantas saja kamu berani berlagak di depanku. Rupanya kamu mempunyai sedikit isi. Terima seranganku ini, pemuda tolol. Sukoco yang tidak terima serangannya bisa dihindari. Kembali menyerang dengan jurus karate yang dikuasainya. Hayate. DSSSS. WUUTTTT. BUGH. Setelah bertukar beberapa puluh jurus, Samsul sudah tidak menahan dirinya lagi. Sebuah pukulan tangan kanannya dengan telak mengenai lambung Sukoco, membuat lelaki sombong itu terduduk menekuk kedua kakinya, sembari menahan rasa panas di perutnya, akibat pukulan keras yang dilepaskan Samsul. Aku tidak mencari musuh, tapi kamu yang memaksaku untuk berbuat keras. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dari balik jas putih yang dikenakannya, Sukoco menarik sebuah belati yang cukup panjang, lalu melompat menyerang Samsul. Mas, hati-hati. Novi berteriak mengingatkan Samsul untuk berhati-hati akan ancaman senjata tajam yang menyerangnya. Tentu saja Samsul yang sudah bersiaga melihat serangan itu. Dengan sigap dia memiringkan badannya untuk menghindari tusukan yang mengarah tepat ke jantungnya. Tangan kanannya menangkap pergelangan tangan Sukoco yang memegang belati. Dengan cekatan Samsul memelintir pergelangan tangan itu, membuat belati itu terlepas. Kemudian dengan siku kirinya Samsul menyarangkan serangannya tepat di bawah ketiak Sukoco, membuat lagi-lagi pria itu menjerit kesakitan dan terlempar ke belakang. Dasar anjing sialan. Aku bersumpah akan membuatmu dan seluruh keluargamu membayar rasa sakit ini. Sukoco menahan nyeri di beberapa bagian tubuhnya, terutama di pergelangan tangan kanannya yang tadi dipelintir Samsul. Hei kamu, babi bodoh, bantu aku berdiri. Dengan penuh amarah Sukoco menghardik Riko yang sedari tadi hanya menonton dan tidak membantunya. Dengan tergopoh-gopoh Riko segera mendekati Sukoco untuk membantunya berdiri kembali. Dengan tangan kirinya Sukoco mengeluarkan ponsel semen miliknya, setelah menekan beberapa tombol di ponsel tersebut, lalu menghubungi seseorang. Ayah, seseorang telah memukuliku di delayar Suzuki kayu putih. Sepertinya tangan kananku patah. Tolong kirim beberapa orang untuk membantuku mengajar pemuda sendal itu. Apa, kamu sendiri yang akan datang? Baik ayah. Aku akan menunggumu.
Akmal mendekati sahabatnya, kemudian berbisik padanya. Sudah cukup, kali ini biar aku yang menanganinya. Melihat tatapan mata Akmal yang tegas, membuat Samsul tak berani menentang keinginan sahabat baiknya itu. Hanya dengan mengedipkan matanya beberapa kali, Akmal dengan mudah melacak nomor yang penelpon yang dihubungi si Koco tadi. Dari informasi yang tampil di panak dan matanya, rupanya yang dihubungi Sukoco adalah Suherman, putra keturunan kedua dari keluarga inti Brawijaya. Sukoco sendiri adalah anak tiri dari hasil pernikahannya yang kedua dengan seorang pelacur yang diangkat dari dunia hitam oleh Suherman. Suherman sendiri adalah seorang pebisnis di bidang tekstil yang menguasai hampir setengah dari Pulau Jawa. Selain dekat dengan Hartono yang menjadi ketua kelompok preman Panji Merah, sudah tidak ada lagi yang diandalkannya. Akmal mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Sujatmiko yang tak lain adalah manajer umum Bank Mandiri yang ditemuinya kemarin. Dari analisanya kemarin Sujatmiko bukanlah orang sembarangan. Tentunya dia punya cara untuk membantunya kali ini. Selamat siang dengan Sujatmiko di sini. Selamat siang Tuan Sujatmiko. Aku Akmal. Maaf menyela kesibukanmu. Aku memerlukan beberapa bantuan darimu. Oh Tuan Akmal, tentu saja. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Setelah mengetahui bahwa yang meneleponnya adalah Akmal, membuat Sujatmiko menghentikan pekerjaannya untuk fokus mendengarkan apa yang dikatakan klien terbesar banknya itu. Apakah Anda mengenal Hartono dari Gang Panji Merah? Hartono, Panji Merah.